Dalam hal penggunaan atau pengelolaan keuangan desa, ada beberapa laporan yang harus disampaikan oleh kepala desa, baik kepada bupati melalui camat, kemudian keterangan atas laporan itu kepada BPD, dan diinformasikan kepada masyarakat. Setiap laporan keuangan kepala desa ini berarti tidak hanya disampaikan kepada bupati melalui camat saja, tetapi juga disampaikan kepada BPD sebagai keterangan dan disampaikan kepada masyarakat sebagai informasi publik. Laporan ini ada laporan realisasi laporan pelaksanaan APBDes semester pertama. Laporan realisasi pelaksanaan APBD semester pertama ini disampaikan oleh kepala desa selambat-lambatnya pada 10 hari setelah semester pertama, yaitu 10 Juli. Kemudian laporan akhir tahun anggaran. Tahun anggaran itu adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Akhir tahun anggaran berarti 31 Desember. Selambat-lambatnya laporan akhir tahun anggaran kepala desa itu disampaikan kepada bupati melalui camat, juga disampaikan pada BPD, juga informasi masyarakat itu adalah 3 bulan setelah habis tahun anggaran, berarti 31 Maret. Lalu pada akhir masa jabatan, 5 bulan sebelum akhir masa jabatan, kepala desa juga harus menyampaikan laporan keuangan selama masa jabatannya, berarti 5 tahun 7 bulan itu kepada bupati, juga kepada BPD, dan juga diinformasikan pada masyarakat. Sebagaimana saya jelaskan tadi, macam-macamnya. Ada laporan semester pertama, laporan akhir tahun anggaran, dan laporan akhir masa jabatan. Ketiga-tiga laporan ini disampaikan kepada 3 institusi atau 2 institusi dan yang satu adalah masyarakat. Yaitu laporan keuangan ini, 1 disampaikan kepada bupati melalui camat, itu sebagai laporan pertanggungjawaban, kemudian keterangan laporan pertanggungjawaban keuangan ini disampaikan kepada BPD. Yang ketiga, disampaikan kepada masyarakat sebagai informasi. Namun jangan lupa bahwasanya laporan keuangan yang akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan itu adalah perdes. Maka harus disepakati BPD. Kalau laporan semester itu tidak perlu disepakati, tapi nanti dievaluasi oleh BPD. Nah, dari 3 laporan tadi, laporan semester pertama itu laporan pelaksanaan kegiatan anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Di mana laporan ini hanya ada jeda waktu atau tenggang waktu 10 hari setelah itu harus sudah dilaporkan. Dalam laporan ini ada 2 hal pokok, yaitu laporan realisasi penggunaan anggaran atau realisasi anggaran, dan yang kedua adalah realisasi kegiatan. Jangan lupa, realisasi anggaran ini adalah berpedoman pada APBDes, dan yang kedua,
kegiatan atau pelaksanaan kegiatan itu berpedoman pada RKPDes. Oleh karena itu, ini keduanya harus sinkron antara pelaksanaan kegiatan dengan anggarannya. Laporan pada semester pertama atau yang disebut keuangan disebut dengan LRP APBDes, laporan realisasi pelaksanaan APBDes, di mana di situ juga dilaporkan pula kegiatan bagaimana penjelasan saya tadi. Ini disampaikan oleh kepala desa selambat-lambatnya adalah pada tanggal 10 bulan Juli. 10 hari. Tadi sudah saya jelaskan masalah ini. Nah, bersamaan dengan itu pula agar apa? Bisa segera diketahui sudah sejauh mana pemerintah desa atau kepala desa ini dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan anggaran itu untuk tahun berjalan. Supaya nanti tidak terjadi sudah hampir habis tahun, dana ini banyak yang yang belum dipakai. Maka satu semester sudah dilaporkan dulu supaya tahu bagaimana perkembangannya. Demikian pula dengan laporan akhir tahun anggaran. Laporan akhir tahun anggaran ini yang berisi kegiatan anggaran selama tahun anggaran, artinya 12 bulan. Dan tadi juga sudah saya sampaikan, tahun anggaran itu adalah dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, laporan dalam 1 tahun anggaran ini yang kemudian disebut dengan laporan akhir tahun anggaran ini disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah habis tahun anggaran. Berarti selambat-lambatnya adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Laporan akhir tahun anggaran adalah sebuah perdes adalah benar. Ini dapat dilihat pada Permendagri nomor 20 tahun 2018. Karena laporan ini menjadi bagian dari LPPD atau LPPDes di tahun sebelumnya. Ada 2 perdes pada sebagai pertanggungjawaban akhir tahun anggaran itu LPPD sebagai laporan dari RKPDes, kemudian LPRP APBDes sebagai laporan atas pelaksanaan APBDes. Nah, sekarang ini 2 laporan itu menjadi satu dalam satu perdes. Kalau dulu judulnya sendiri-sendiri, keduanya perdes. Sekarang jadi satu perdes. Makanya dalam Permendagri nomor 20 ini ditegaskan bahwasanya LRP APBDes itu merupakan peraturan desa dan menjadi bagian dari LPPDes. Dalam laporan akhir tahun anggaran ini, sebagaimana bisa kita baca di lampiran Peraturan Mendagri nomor 20 tahun 2018. Ada 3 lampiran di situ. Yang pertama adalah lampiran realisasi anggaran. Berarti
pelaksanaan anggaran atau keuangan selama 1 tahun. Yang ketiga adalah laporan tentang aset desa sampai dengan 31 Desember tahun yang dilaporkan. Aset desa ini dalam laporan itu tidak difokuskan pada jumlah, tetapi pada nilai nominalnya. Nilai nominal aset itu. Dan yang ketiga adalah laporan program-program sektoral yang masuk ke desa selama tahun anggaran yang dilaporkan. Tentunya program sektoral ini yang tidak ada di dalam APBDes. Contoh, bantuan Dinas Pertanian berupa traktor kepada kelompok tani. Di APBDes tidak ada, langsung ke kelompok tani, maka itulah menjadi contoh daripada laporan program sektoral tadi sebagai lampiran ketiga di laporan akhir tahun anggaran. Selain daripada laporan akhir tahun anggaran itu disepakati oleh BPD karena merupakan perdes, maka harus disepakati. Lalu dilaporkan kepada bupati melalui camat. Laporan tersebut juga harus diinformasikan pada masyarakat. Apa saja muatan-muatannya? Muatannya adalah sebagaimana yang dilaporkan pada bupati, yaitu realisasi anggarannya, kegiatannya, kemudian juga di situ harus ada alamat pengaduannya. Kenapa? Apabila masyarakat ini ingin bertanya, maka jelas alamat pengaduan ini bisa dengan web, bisa dengan email, nomor calling center. Desa harus punya itu alamat pengaduan. Desa harus punya itu calling center di situ. Mungkin selama ini belum banyak, tetapi saya yakin ke depan desa-desa akan punya alamat-alamat sebagai pengaduan masyarakatnya.